Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan dari Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Puji dan syukur kita boleh panjatkan kehadirat Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita ada pada saat ini sebagaimana kita ada. Dan untuk itu mari saya jemput kita sekalian bersama-sama kita menyanyikan pujian Pulihkan Negeri Ini. Sama-sama kita mengulangi pujian ini, kami umat-Mu rendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari berbalik dari jalan kami yang jahat.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Ibadah selanjutnya akan dipimpin oleh Diaken Rezeki Purnama. Sungguh besar kasih dan setia Tuhan ketika kita masih diperkenankan, khususnya jemaat Tuhan, kita masih boleh menginjakkan kaki di tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita untuk berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman, Besarlah Setiamu. Kita nyanyikan bait pertama dan bait ketiga. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Diampuni, tetap sentosa, hadirat-Mu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa, berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan adalah saat yang terindah, di mana kami dari seluruh jemaat-Mu di sini datang menghampiri tahta hadirat-Mu, menyembah dan memuliakan Engkau. Seberapa jemaat-Mu yang ada dalam penyembahan saat ini, kami mohon kiranya Tuhan akan memampukan kami semua menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami mohon kiranya dari awal sampai selesainya ibadah ini, jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kubawa kabar yang senang, nyanyian kemenangan iman nomor 142. Datang dari jauh membawa kabar senang, dan barang siapa mau baik dengar dengan terang, yaitu Yesuslah membayar hutangmu, lengkapkan selamat sepenuh. Hai, inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada bukanan, kafirat memperdamaikan. Yehuwa
berpesan segala bangsa genap patut diselamatkan, tinggalkan dosa gelap, ya oleh anaknya yang ia telah memberi, yaitu Yesus Al-Masih. Hai, inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada bukanan, kafirat memperdamaikan. Hai, sambut pelepas dan jangan hati keras, baik dengar suaranya yang panggil marilah. Hari ini terimalah gafirat darahnya, kau tertebus selamanya. Hai, inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada bukanan, gafirat memperdamaikan. Saat ini kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman, dan pengakuan iman yang akan kita sama-sama bacakan yaitu pengakuan iman berdasarkan Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan melalui doa syafaat ini kita serahkan diri untuk rindu, untuk dipulihkan, rindu disembuhkan melalui jamahan kasih Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 115, Rindukah Kau Sembuh. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Dengar Yesus berjalan di sekitarmu, cari yang menderita supaya sembuh. Dulu ia berkata, sekarang
waktu air bergeraklah, turunlah bersegera. Lihat Yesus menunggu, mau kuatkan dikau. Sabdanya dengan sangat, maukah sembuh? Rindukah sembuh? Rindukah sembuh? Hai, mari dan datanglah kepadanya. Lihat mata air hidup yang mengalir penuh, serta masuk dalamnya tentu sembuh. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada kesempatan hari ini, di mana Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur kepadamu Tuhan, di bulan yang pertama di tahun 2021 ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan menuntun hidup kami bersama, sehingga kami dapat menikmati hari demi hari yang Tuhan anugerahkan di tahun 2021 ini. Kami bersyukur juga bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usianya setahun lagi, baik dalam minggu ini maupun dalam minggu ke depan ini. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Jordan Putra Manitodingan, Daphne Asiera Eins Randan, Bapak Peter Bana, anak kekasih Angelique Kiara Julius, Anjani Evelyn, Datu Oceania M. Tiondo, Saudari Amelia Alicia Tekanter, dan Saudari Rizka Sambara. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan memberkati terus kehidupan mereka, menganugerahkan sukacita damai sejahtera, bahkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka selalu mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan tetap yakin bahwa Tuhanlah yang memimpin kehidupannya ke depan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaatmu yang dalam keadaan sakit saat ini. Kami tetap berdoa, mendoakan Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Milka Jen Kristomus, Ibu Rahel Tiondo, dan Bapak M. Landa. Biarlah Tuhan tetap menolong, menjamah, memulihkan saudara-saudara kami ini. Bahkan yang sementara dalam proses pengobatan, Tuhan juga memberkati, Tuhan menjamah, sehingga kami semua yang dalam keadaan sakit ini Tuhan, kami pulih sehat kuat karena kuasa dan jamahan tangan Tuhan sendiri. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaat yang lanjut usia. Tuhan kiranya tetap memberkati mereka di dalam menjalani masa tua. Kuatkan, teguhkan iman mereka di dalam Tuhan. Bahkan dalam menjalani hari-hari mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan menikmati kebersamaan dengan anak dan cucu mereka. Kami pun tetap berdoa, mendoakan untuk setiap jemaatmu Tuhan yang akan berencana kembali ke tempat masing-masing dalam menunaikan tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya menyertai, baik melalui udara, darat, dan lautan. Tuhan menjaga, melindungi perjalanan mereka, sehingga dapat tiba dengan penuh selamat, bersama-sama kembali menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan, dan kembali menjalani aktivitas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa terus Tuhan, mendoakan juga jemaatmu dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau menolong, memberkati, menganugerahkan kemampuan, hikmat, kuasa dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terlebih kami berdoa untuk peningkatan jenjang karir umatmu. Tuhan memberkati setiap yang umatmu kerjakan, sehingga mendatangkan kebaikan dan kinerja mereka semakin meningkat
untuk kemajuan di dalam pekerjaan mereka dan dalam jenjang karir mereka Tuhan. Kami terus berdoa mendoakan jemaat-Mu dalam pendidikan masing-masing, baik yang mengenyam pendidikan di kota Makassar ini maupun di luar kota Makassar. Tuhan menolong memberkati mereka semua sehingga dapat berhasil dan dapat menjalani proses pendidikan dengan baik dan menyelesaikan pendidikan mereka tepat pada waktunya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan setiap jemaat-Mu yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan tuntun. Bahkan beberapa jemaat-Mu Tuhan yang sementara mencari pekerjaan yang jauh lebih baik, Tuhan buka jalan, nyatakan kuasa-Mu dalam setiap usaha mereka, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat berhasil dan memperoleh pekerjaan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan. Kami pun berdoa terus Tuhan, mendoakan jemaat-Mu dalam mencari pasangan hidup. Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini, itu yang terbaik bagi kami. Pun di dalam menemukan pasangan yang tepat, Tuhan tahu persis, dan biarlah Tuhan akan mempertemukan saudara-saudara kami dengan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan, yang seturut dengan anugerah dan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu dalam rumah tangga masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam menjalani rumah tangga mereka. Anugerahi keharmonisan, kebahagiaan, sukacita di dalam menjalani rumah tangga. Bahkan di dalam setiap tantangan dan pergumulan rumah tangga, biarlah Tuhan hadir di dalamnya, menyatakan kuasa dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat melalui semuanya itu, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan untuk Yayasan dan Panti Asuhan Titipan Kasih. Biarlah Tuhan tetap menolong memberkati anak-anak yang ada di dalamnya, baik dalam pertumbuhan fisik mereka maupun pertumbuhan iman mereka, dan juga dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkati, memberi kemampuan, kepintaran dan semangat di dalam menuntut ilmu, sehingga dapat berhasil dengan baik dan menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan, yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, mendoakan juga anak-anak jemaat-Mu yang akan memulai lagi semester yang baru di tahun ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, memberikan mereka semangat untuk kembali belajar dengan giat, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat mengikuti pelajaran walaupun melalui daring. Kami berdoa Tuhan, mendoakan juga untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan masing-masing. Biarlah Tuhan hadir dan menyatakan kuasa-Mu dalam setiap pergumulan hidup, bahkan dalam rencana-rencana ke depan ini Tuhan. Tuhan, Engkau membuka jalan, menyatakan kuasa-Mu, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan mereka merancangkan masa depan bersama dengan Tuhan, dan meyakini bersama dengan Tuhan semua dapat diatasi dan dicapai dengan baik. Kami berdoa mendoakan pembangunan kami di tempat ini Tuhan, baik pembangunan rohani jemaat Tuhan maupun pembangunan fisik gedung gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong semua kami yang terlibat, baik panitia pembangunan maupun kami tim gembala, pelayan-Mu Tuhan, penatua dan diaken, serta guru-guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat langsung dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami semangat, kesehatian, sukacita dalam melayani Tuhan, dan kesungguhan untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan sungguh-sungguh lahir dari kesadaran, lahir dari kasih dan cinta kami kepada Tuhan, sehingga apa yang kami buat untuk Tuhan itu yang terbaik. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, dan badan pengurus majelis lokal masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau menolong setiap kami
agar kami terus memiliki semangat pelayanan, memiliki gairah di dalam menapaki hari-hari hidup kami, bahkan terus semangat menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidup kami Tuhan, sehingga apa yang kami buat dan kerjakan itu berkenan kepada Tuhan dan terus menjadi panutan, menjadi pengaruh yang positif dan membawa jiwa datang kepada Tuhan lebih banyak lagi. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan untuk bangsa dan pemerintah kami, para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami, memakai pemimpin-pemimpin kami untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kuasa dan kemurahan Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan melalui kinerja mereka, sehingga apa yang diupayakan, apa yang dirindukan bersama dapat tercapai dengan baik. Kami pun berdoa Tuhan, mendoakan kota kami, kota Makassar. Tuhan Engkau menolong menyertai, sehingga kota kami ini Tuhan adalah kota yang aman, kota yang di dalamnya kami menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, dan semua umat-Mu yang beribadah dapat beribadah dengan tenang, dapat beribadah dengan penuh sukacita, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang masih kami hadapi, yang masih kami sementara jalani Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, meneguhkan iman kami untuk tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menjaga hidup kami. Dan kami mohon Tuhan jauhkan dari kami akan paparan virus corona ini. Dan kerinduan kami Tuhan, jika Tuhan menghendaki, biarlah Tuhan melenyapkan virus ini dari kehidupan kami, dari muka bumi ini, sehingga kami dapat terus menikmati kebahagiaan sukacita yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu, kuasai hamba-Mu, anugerahi hikmat dan kemampuan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang akan diperkatakan oleh hamba-Mu seturut dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, dan di dalam semuanya itu kami dapat bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami terus pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, karena kami datang berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Dan sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Kepada jemaat Tuhan, semua ajak kita semua untuk berdiri. Kita naikkan pujian kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku
bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kesempatan yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami bersama dengan seluruh umat-Mu, menikmati hadirat Tuhan dalam penyembahan kami. Bahkan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menjamah hati kami, karuniakan hikmat, kuasa, kemampuan bagi kami dalam kami memahami kebenaran-Mu, terlebih di dalam melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang siap untuk Kau pakai menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan perlengkapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga hanya dalam pimpinan-Mu hamba akan mampu memperkatakannya dengan baik. Sertailah kami Tuhan dalam jam perenungan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Damai sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan ibadah kita pada saat ini. Dan mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dalam kitab 2 Samuel. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik keluarga-keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu itu akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku kepada raja." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Amin atas firman Tuhan ini, dan kita akan renungkan dengan tema, tidak pernah terlupakan oleh Tuhan. Tidak pernah terlupakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memandang
akan diri kita sampai saat ini? Apakah kita melihat diri kita selaku orang yang selalu gagal, yang jauh dari keberhasilan? Setiap apa yang ditekuni atau setiap usaha yang ditekuni selalu tidak berhasil? Ataukah kita memandang diri kita atau menilai diri kita sebagai orang yang tidak diperhitungkan? Tidak diperhitungkan di kalangan masyarakat, bahkan tidak diperhitungkan dalam kalangan keluarga sendiri. Merasa bahwa diri ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Ada seorang yang bernama Mephiboset yang menilai dirinya tidak lebih seperti anjing mati. Mengapa dia menyebut dirinya sebagai atau sama dengan anjing mati? Dia adalah seorang yang cacat. Dalam 2 Samuel 4 ayatnya yang keempat, bahwa saat Mephiboset berumur 5 tahun, ia jatuh dan akhirnya kedua kakinya menjadi cacat. Mephiboset juga mengalami perubahan hidup yang sangat menyedihkan. Karena kita tahu bahwa dia adalah anak raja. Dia adalah anak dari Raja Yonatan, cucu daripada Raja Saul. Namun ketika Raja Yonatan dan Saul itu mati dalam peperangan, maka Mephiboset ini terabaikan. Orang-orang tidak mau tahu tentang dia. Orang-orang tidak mau lagi mengingat akan keturunan Saul yang ada pada saat itu. Mephiboset yang dulunya tinggal dengan mewahnya di istana, tapi akhirnya dia harus tinggal di tempat terpencil. Dia harus tinggal di tempat yang sangat jauh dari keramaian. Tempat itu bernama Lodebar. Ketika orang-orang sudah melupakan keturunan Saul pada saat itu, apakah Tuhan juga melupakan? Tidak. Dalam ayatnya yang ketiga, bahwa Tuhan tidak melupakan keturunan Saul. Tuhan tetap mengingatnya. Bahkan Tuhan melalui Raja Daud menunjukkan kasihnya kepada cucu daripada Saul atau anak dari Raja Yonatan yang bernama Mephiboset ini. Dalam ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13, di sana kita bisa melihat bagaimana tindakan daripada Raja Daud sebagai wujud kepedulian Tuhan, wujud kasih Tuhan kepada Mephiboset ini. Bahwa Mephiboset ini dibawa dari Lodebar dan masuk dalam istana raja. Bahkan dikatakan di sana pun dia makan sehidangan dengan raja. Tuhan membawa Mephiboset pada posisi yang sebelumnya, yakni ada dalam kerajaan, ada dalam istana. Itu kembali dinikmatinya dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah hidup daripada Mephiboset ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi setiap kita umat Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak pernah melupakan kita umatnya. Tuhan selalu mengingat kita umatnya. Sekalipun orang lain tidak mengingat kita, sekalipun orang lain sudah pada melupakan kita, namun Tuhan tetap mengingat kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Sekalipun orang lain tidak menghargai kita, namun Tuhan tetap menghargai kita. Sekalipun sudah belasan tahun kita terjatuh, kita ada pada titik terendah, sehingga mungkin tidak ada lagi orang yang memperhitungkan kita. Mungkin tidak ada lagi orang yang mempedulikan kita. Namun Tuhan tetap peduli dengan kita. Dia tetap mengingat kita. Kepedulian Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan mengingat Mephiboset dan menunjukkan kepeduliannya, demikian jugalah akan diperbuatnya bagi setiap kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apapun kondisi hidup kita sampai pagi hari ini, apakah kita adalah orang yang benar-benar tidak diingat lagi oleh orang lain? Apakah kita adalah orang yang terabaikan di lingkungan atau dalam keluarga kita sekalipun? Kita adalah orang yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang lain. Tapi ingat, bahwa ada satu pribadi yang selalu mengingat kita, yang tidak pernah melupakan kita dalam sepanjang kehidupan kita, yaitu Tuhan. Kepeduliannya kepada kita umatnya tidak akan pernah lekang dengan waktu. Kepeduliannya kepada kita tidak pernah dibatasi oleh kondisi yang kita alami, kondisi yang kita hadapi. Tuhan selalu dan selamanya mengingat kita, mempedulikan kita dalam hidup ini. Mari di dalam kita menjalani sepanjang tahun ini, bahkan di dalam kita akan menjalani sepanjang hidup yang Tuhan masih akan karuniakan bagi kita, kita tetap berserah sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam memimpin kehidupan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan akan melupakan kita. Dia selalu setia dalam hidup kita. Dan jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam memimpin akan hidup kita. Hal-hal yang tidak mungkin sekalipun Tuhan mampu kerjakan dalam memimpin akan hidup kita. Ingatkah kita bagaimana hebatnya kuasa Tuhan membangkitkan atau menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Lazarus, yang oleh saudaranya sendiri pun yang bernama Marta tidak percaya bahwa Lazarus bisa bangkit kembali karena dia sudah membusuk. Tapi itu yang Tuhan buat, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Lazarus. Sehingga sekalipun dia sudah membusuk, Tuhan berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Juga dalam kasus anak seorang janda di Nain, Tuhan mengerjakan perkara yang sama, menghidupkan atau membangkitkan kembali dari kematian. Juga dalam kasus anak Yairus, menunjukkan betapa hebatnya, betapa besarnya kuasa Tuhan dalam perjalanan kehidupan setiap orang yang berserah kepadanya. Bahkan kalau kita melihat atau mengingat kembali bagaimana juga hebatnya kuasa Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka masih ada di pembuangan, ketika mereka ada di daerah Babel, yang disampaikan oleh Yehezkiel melalui perumpamaan ribuan tulang di lembah. Tulang-tulang yang berserakan, yang tidak ada lagi artinya, yang tidak ada gunanya. Namun ketika mereka mendengarkan suara Tuhan, tulang-tulang tersebut bergerak, dihidupkan kembali. Kuasa yang luar biasa itulah yang akan memimpin kehidupan kita sebagai orang yang tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serusak apapun hidup kita sampai pada saat ini, seburuk apapun hidup kita, Tuhan sanggup untuk memperbaikinya. Tuhan sanggup untuk mengubahkannya. Kita adalah pribadi yang tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Sekali lagi bahwa sekalipun orang-orang melupakan kita, sekalipun orang-orang tidak memandang kita, tidak peduli dengan kita, tapi Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang setia dan tetap peduli dengan kita umatnya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup kita ke depan, bagaimanapun keadaan yang akan kita alami, ingat, penghiburan kita, kekuatan kita, bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan kita. Dia tetap mengingat kita, dan Dia tetap peduli dengan kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu Kau boleh perdengarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kepedulian Tuhan bagi kehidupan setiap kami,
bahwa kami adalah pribadi yang tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Ajarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang setia berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya kami menjadi pribadi yang taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih atas pimpinan Tuhan bagi kami dalam merenungkan akan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Kita akan memberikan korban syukur kita untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 248, nyanyian Kemenangan Iman nomor 248, Pertemuan Orang-orang Beriman. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Kalau anak Allah suruh malaikat pergilah, akan himpunkan segala hambanya. Dan segala orang mati datanglah kecil besar, ramai-ramai pun berhimpun bergema. Hai betapa ramai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka, pegang tangan dan berkata sobatku. Dan malak pun memberita bahwa sudah lengkaplah, lagi dunia sudah hilang habislah. Berbahagia seseorang yang mengiring Tuhannya, yakni orang ketebusan itulah. Hai betapa ramai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka, pegang tangan dan berkata sobatku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau telah memberkati kami dalam penyembahan. Kami telah mengagungkan nama-Mu lewat suara yang Tuhan berikan. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah berseru kepadamu. Dan setiap umat Tuhan pada saat ini telah datang mempersembahkan tubuh jiwa raga mereka sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terlebih saat ini kami datang bersyukur bersama dengan umat-Mu, bahwa Engkau selalu memberkati dan selalu memperdulikan seluruh keberadaan kami. Sehingga dengan penuh sukacita jemaat-Mu datang membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang Tuhan senantiasa nyatakan dan limpahkan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, terimalah persembahan jemaat-Mu pada hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini yang telah memberi persembahan kepadamu. Berkati segala usaha pekerjaan yang dilakukan. Buatlah segala sesuatu yang mereka rencanakan dan memprogramkan di tahun ini berhasil dengan baik. Sehingga seluruh jemaat Tuhan di tempat ini ketika mereka menikmati keberhasilan, mereka akan senantiasa tahu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kuduskan persembahan ini Tuhan, agar dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah persembahan jemaat-Mu. Kami bawa dan serahkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus, sumber segala berkat. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan kembali saya mengajak kita untuk berdiri, dan sebentar kita akan menerima berkat oleh hambanya Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Dan kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini, bait yang pertama dan kedua. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku.
Iring Tuhan di sengsara karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu saya akan membacakan informasi gereja. Minggu 17 Januari 2021, ibadah umum 1 pada pukul 06.30 WITA, ibadah umum 2 pada pukul 10 WITA. Diharapkan kepada jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam mengikuti ibadah. Ibadah secara daring masih disiarkan secara channel YouTube Gereja Kibai Balangbodong, baik untuk ibadah sekolah minggu dan ibadah umum jemaat. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Kita Dipilih.
Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.